Shalom, puji Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh diberi kesempatan untuk kembali dan itu sepekan di hari ketiga. Kami sama-sama dengan saudara kami mau belajar sharing firman Tuhan. Pagi ini kita akan pujian dengan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Seperti wanita menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Ku menutup mata, ku tetap setia
Kau berikan buat kami Tuhan Yesus, buat berkat kesehatan yang Kau berikan buat kami, sehingga kami pada pagi hari ini boleh ada, boleh hadir Tuhan Yesus, menyatakan kabar baik, menyatakan kasih-Mu yang luar biasa buat diri kami Bapa. Biarlah Tuhan dalam tutupan sepekan ini Engkau yang memimpin kami Bapa, Engkau yang menyertai kami, dan Engkau yang mengurapi kami dari awal, pertengahan hingga penghabisannya Bapa. Biarlah nama-Mu semakin kami tinggikan, nama-Mu semakin kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sukacita. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Kita punya hal yang luar biasa. Pada tuntunan hari ini kita mengambil tema tentang ketaatan. Kata yang singkat tapi sangat luas artinya. Kata yang penuh arti itu ya kita mau sharing hari ini tentang kata ketaatan. Banyak contoh dari Alkitab. Kita mau bertanya nih sama Ciroh dan Ciabet tentang ketaatan. Ya, saya pisahkan Ciroh, coba salah satu contoh ketaatan yang ada di Alkitab, bahkan bagaimana pandangan tentang kehidupan ketaatan itu. Ya, kita mau sama-sama sharing. Ya, kalau di Alkitab itu ada Bapak Nuh ya yang sangat taat. Dia tuh menjalankan perintah Tuhan walaupun Tuhan menyuruh membuat bahtera di atas gunung. Secara logika kan nggak mungkin ya bikin bahtera di atas gunung. Bahkan orang-orang kan mencibir dia, mengolok-olok dia, mengatakan dia gila. Tapi dia tetap taat menjalankan perintah Tuhan. Dia tetap bikin bahtera itu. Dan saat walaupun belum pada saat itu kan nggak ada tanda-tanda akan banjir gitu kan, tapi dia tetap taat menjalankan perintah Tuhan. Dan saat Tuhan bahtera itu udah jadi, terus Tuhan nyuruh dia sekeluarga masuk ke dalam bahtera itu, dia juga tetap taat gitu, walaupun nggak ada tanda-tanda banjir akan datang gitu, tapi dia tetap taat, dia masuk dan menyiapkan seluruh keluarganya, bahkan menyiapkan hewan-hewan yang seperti Tuhan perintahkan untuk sepasang-sepasang gitu, dia tetap jalankan. Dan akhirnya ya benar kejadian kan, air bah datang dan dia sekeluarga diselamatkan. Itu yang kita ambil, kita patut teladani ketaatan dari Bapak Nuh itu. Tuhan ya, salah satu contohnya Bapak Nuh. Mungkin dari Ciabet ada lagi yang lain selain Nuh itu bisa sama-sama kita sharing pagi ini. Puji Tuhan ya. Yang saya dapatkan tentang ketaatan, saya ambil contoh Bapak Abraham ya. Bapak Abraham itu dari Ur Kasdim, dia disuruh Tuhan untuk pergi meninggalkan sanak saudaranya. Di mana di situ pada saat itu Bapak Abraham bukan orang susah, tapi dia punya harta yang banyak ya. Keluarganya diberkati Tuhan. Pokoknya keluarga yang kesejahteraan taraf hidupnya bagus, tapi Tuhan suruh Abraham untuk meninggalkan Ur Kasdim untuk pergi yang entah nggak tahu di mana Tuhan suruh, tapi Abraham sangat setia menjalankan perintah Tuhan. Dia pergi tanpa bertanya kemana Tuhan. Kalau kita ya, kita disuruh pergi, kita kan nggak tahu, kalau tujuannya nggak tahu, kita nggak mau kemana gitu. Kalau tujuannya nggak ada, kita juga nggak mau. Bukan itu aja, Abraham juga diuji lagi tentang ketaatannya karena dia udah tua ya. Dia belum punya, karena menikah dengan Sarah, dia belum punya anak sampai umur 90 tahun dia belum punya anak Tuhan. Tapi Tuhan katakan bahwa kamu akan punya anak gitu. Tapi Abraham bilang, mana mungkin, saya udah tua gitu ya. Terus Abraham disuruh Tuhan, coba kamu lihat ke langit, hitung jumlah bintang yang ada di langit. Pasti kita nggak bisa ya menghitung jumlah bintang yang ada di langit. Nah seperti itulah keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut yang banyak jumlahnya yang kita tidak bisa hitung. Nah, di situ Abraham percaya. Nah itu Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham kepada Tuhan. Dan satu lagi, Tuhan menguji setelah mendapatkan anak Ishak ya.
dia mendapatkan anak, tapi Tuhan uji lagi dia, setia nggak dia sama Tuhan gitu ya. Disuruh menyerahkan anaknya Ishak kepada untuk disembelih ya. Tuhan menyuruh dia, terus dia pergi walaupun dia merasa aduh ini anak satu-satunya ya yang udah dia harapkan sampai umur dia 100 tahun ya. Tapi Tuhan suruh persembahkan anakmu kepadaku. Tapi Abraham melakukannya. Abraham tidak kalau kita kan bilang Tuhan jangan dulu gitu kan. Tuhan janganlah, ini kan anak satu-satunya, anak saya satu-satunya. Kalau anaknya banyak juga nggak bakalan kita kasih juga kan. Kalau misalnya ke orang ambil gitu kita nggak kasih. Tapi Abraham dengan setia, dengan taatnya dia menuruti perintah Tuhan. Dia mau memberikan anaknya satu-satunya yang dia sayangi untuk Tuhan. Itu aja. Puji Tuhan ya. Dari dua contoh ini luar biasa ya. Abraham mempersembahkan anaknya. Ya meskipun Tuhan itu Yehova Jireh ya. Bahkan juga dari hasil yang nutak itu akhirnya keluarga diselamatkan ya. Kalau kejadian banjir yang besar, kalau saya sih ambilnya dari contoh dari ketaatannya Tuhan Yesus yang luar biasa. Waktu dia akan mengalami karya besarnya di kayu salib, esok hari malamnya dia datang sama Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-6 dia sampai 3 kali bertanya sama Tuhan, kalau boleh Tuhan, Bapak kalau boleh tawani lalu daripadaku, tetapi biar kehendak-Mu yang jadi. Itu contoh ketaatan yang Tuhan beri sampai akhirnya Tuhan sudah siap. Nggak ada ketaatan yang melebihi Tuhan Yesus yang bisa menyerahkan tubuhnya, nyawanya. Pasti kita semua kan sayang sama nyawa kita kan. Kita sakit parah pun pengen nggak mau diambil gitu ya. Apalagi Tuhan Yesus yang segar tapi harus diserahkannya. Itulah ketaatan yang Tuhan beri sangat luar biasa. Dari ketaatan yang ketiga ya tokoh ini kita mungkin masih banyak ketaatan beri lagi, tapi seandainya saya boleh bertanya, kalau kita punya kayak contohnya Bapak Nuh gitu ya, suruh bikin Batra, mau nggak sekarang di atas gunung? Mungkin kita ragu-ragu, benar apa enggak, tapi Nuh dengan taat, dengan rasa takut sama Tuhan, dengan sungguh dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Itu ketaatan yang luar biasa. Bahkan Abraham tanpa pikir panjang, tanpa bertanya banyak-banyak, dia tetap melakukan. Waktu dia suruh bawa Ishak ke atas gunung, dia bawa, dia persembahkan Ishak. Tapi Tuhan itu luar biasa, Tuhan yang menguji orang. Seperti Tuhan Yesus juga setia sampai akhirnya. Nah, dari ketaatan ini kita tahu setiap ketaatan harus ada yang dikorbankan ya. Kita harus bayar harga dengan ketaatan. Kalau mau taat kita harus bayar waktu, bayar waktu buat Tuhan, tenaga, pikiran, bahkan finansial yang harus kita beri. Ya banyak yang harus kita lakukan. Tapi kita belajar, percayalah kalau kita taat, akhirnya Tuhan berikan yang terbaik. Ada kemenangan demi kemenangan. Seperti Abraham menang dari setiap apa yang Tuhan suruh tuh Tuhan sediakan menjadi Tuhan Yehova Jireh, menyediakan domba untuk ganti Ishak. Waktu Nuh Tuhan bisa selamatkan bersama anak, mantu dan binatangnya. Itu ketaatannya. Coba kalau Nuh nggak taat mati semua. Nah demikian buat Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah taat aja, dia lari, dia nggak mau disalib, kabur gitu kan, pasti kita sampai sini binasa. Itulah ketaatan yang kita terima, yang dilakukan seseorang pasti akan membuahkan hasil yang besar. Nah demikian juga hari ini kita berharap kita mau taat apapun bagian kita, apa yang kita bisa kita lakukan. Mungkin ya secara finansial kita nggak punya, tapi apa kita punya, waktu lah kita punya. Pasti punya waktu kan, nggak mungkin tuh 24 jam kerja tiap hari. Ada waktu untuk saat teduh kalau pagi. Memang sering malas saat itu, tapi kita harus bayar harga. Karena apa? Karena itulah yang Tuhan uji buat kita. Atau mungkin dalam ibadah-ibadah dan kul-kul yang ada itu keluar waktu, keluar tenaga, keluar finansial, tapi kita belajar taat, percaya dari semua itu. Bukan hanya kita menikmati, tapi anak cucu kita akan menikmati. Karena Tuhan berkata apa yang kita tabur kita akan tuai. Dituai dengan apa? Dengan keturunan kita. Kita mau belajar, mewarisi apa yang baik bagi anak kita. Sebagai orang tua, sebagai nanti kita jadi oma, kita lihat anak cucu kita akan menjadi orang-orang yang benar yang takut Tuhan. Dan saya percaya sharing pagi ini kita mau ambil kesimpulan bahwa ketaatan itu sangat penting. Sekalipun harus dibayar dengan harga yang mahal, dengan waktu, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan finansial, tapi kita mau belajar. Karena kita tahu ketaatan itu membuahkan hasil yang baik. Dan saya percaya di rumah-rumah yang mendengar siaran ini kita belajar sama-sama. Karena waktunya sebentar ya, kita belajar taat aja.
taat, intinya taat aja. Waktu taat kita akan percaya lihat kemuliaan Allah. Kita bersyukur buat seri pagi ini yang singkat, mungkin banyak kekurangannya, tapi ini yang kami bisa kalau berbagi bagi saudara semua dimanapun yang sekian siaran ini. Kita mau bersama-sama meraih, belajar untuk semakin hari semakin sempurna, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nggak ada yang lain, kalau cari perkenanan Tuhan sampai Tuhan melihat kita tuh menjadi hamba yang setia. Dan kita menjadi mempelai Kristus yang berharga dan menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Nah, bukan hanya kita, tapi kita berharap seluruh orang, setiap orang harus menerima bagian kerajaan Allah. Ya, demikianlah sharing kita pagi ini. Sebelumnya kita berdoa, kita mengangkat pujian, satu pujian yang mau berterima kasih pagi. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan ada dan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan ada dan syukur. Sekali lagi syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang Kau beri atas kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh berbagi dalam sharing firman Tuhan. Pagi ini Tuhan kami percaya biar apa yang kami bagikan hari ini Tuhan boleh Tuhan menjadikan rema dalam hidup kami. Setiap kami yang mendengar dalam siaran tunda di rumah-rumah kami mau belajar taat, mau belajar cinta Tuhan lebih lagi, karena kami tahu Tuhan Engkaulah sumber teladan bagi kami dalam ketaatan. Oh terima kasih ya Bapak, terima kasih. Oh Rapata Taralabang, Kau memberkati setiap umatmu, gerejamu yang melakukan siaran tunda di rumah-rumah Tuhan. Ada lawatan Allah, ada hadirat Allah, sehingga mereka yang lemah boleh kuat dalam nama Yesus. Yang putus asa ada jalan-jalan baru terbuka, ada terobosan demi terobosan terjadi di dalam nama Tuhan. Yang sakit sembuh dalam nama. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah sukacita sorgawi, hadirat Allah di rumah-rumah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari yang baru, buat pagi ini. Haleluya.